Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang terbaik. Adalah bagi orang-orang yang mereka mengharapkan ridho Allah dan ia meyakini adanya hari akhirat, dan ia selalu dalam posisi berzikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur tidak semua orang bisa datang ke masjid, terutama dari kalangan laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Maka ini adalah hidayah, ini adalah ma'unah dan taufiknya Allah kepada kita yang hadir ini. Selawat dan salam wa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan menuju ridha Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insya Allah tanggal 16 September itu adalah di mana diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya Nabi Muhammad, salah satu di antara seorang nabi dan rasul, menegakkan kebenaran, membawa keadilan, memperjuangkan yang hak di tengah kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka tidak salah pula kita pada kesempatan yang singkat ini mengajak kita bagaimana menjadikan Nabi itu sebagai contoh, sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena jika kita buat standar atau ukuran kompetensi atau standar kompetensi, ternyata telah terjadi penyelewengan, penyimpangan yang tajam dalam Islam. Telah terjadi penyelewengan pelaksanaan ajaran agama dengan memakai bermacam cara, alasan kerukunan, alasan toleransi, dan lain sebagainya. Maka ayat yang khatib bacakan tadi adalah sebagai referensi, sebagai literasi bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran Nabi yang benar. Kenapa khatib mengutip ayat ini? Karena kota yang indah ini, kota yang kita senang ini, sekarang sedang bermasalah. Dari berbagai penelitian termasuk Setara Institut, kota ini menjadi kota intoleransi. Kota intoleransi itu adalah kota yang tidak peduli, kota yang cuek, kota yang satu sama lain tidak saling bersinergis membangun kehidupan agama. Akibat dari kota LGBT itu, kota-kota intoleransi itu melahirkan bermacam-macam penyakit masyarakat. Satu di antaranya adalah LGBT. Pergaulan bebas. Ini sudah penyakit masyarakat yang meruyak di kota ini. Pastikan dalam teori kepolisian bahwa setiap bulannya tidak kurang dari 16 kilo sabu masuk ke Sumatera Barat. Sabu adalah sejenis narkoba. Itu belum kita hitung yang namanya ganja, ekstasi. Baru menurut laporan dari kepolisian, dari 16 kilo sabu yang masuk, baru 9 kilonya yang bisa ditangkap. Baru 9 kilo yang didapatkan terhadap pelakunya. Dari 16 kilo itu, Sumatera Barat terlibat 65.000 pelaku narkoba. 30%-nya itu konsentrasi di Kota Padang. Apa artinya? Dari jumlah penduduk Kota Padang 900 ribuan, 30 ribunya adalah narkoba. Dalam teori, jika ada orang yang terlibat narkoba, itu 90%-nya pasti dipengaruhi oleh LGBT, pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Dari 90% itu pelaku 20%-nya menghalalkan istrinya untuk disetubuhi oleh kawannya. Yang mereka berdalil happy. Keluarga happy.
Dan tentu kita tidak bisa biarkan seperti itu jika itu adalah temuan daripada kepolisian yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Ricky bahwa Sumatera Barat rawan dengan itu. Sementara kita bercerita bagaimana menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang soleh, pada sisi lain guru-guru dan ulama kita hampir setiap ada rumah mereka mendidik anak menjadi hamba yang tahfiz, baca Al-Quran, dan itu sedang marak adanya tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, rumah Al-Quran. Pada sisi lain ini terjadi di kota. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, maka pelaku narkoba pasti kejahatan karena mereka nekat. Dia tidak peduli, dia tidak mau tahu. Kita lihat kota yang indah ini sederhana sekali. Pijat berkembang. Tawuran. Sebelumnya ada begal. Pasar sepi. Kehidupan ekonomi menurun. Maka para investor pun tidak mau menanamkan modalnya di kota Padang. Apa yang rugi? Kita. Kaum muslimin, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ulama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ustadz, dai, mubalik, tanggung jawab guru, atau ini tanggung jawab kita umat Islam? Tentu khatib berkatakan kepada kita bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Ditanya, kenapa dari 16 kilo narkoba masuk ke Sumatera Barat itu pusatnya adalah di Solo? Berarti diketahui di mana masuknya, di mana tempatnya, di mana sumbernya, siapa pelakunya. 60% itu ada di penjara. Kalau begitu, ini apa sesungguhnya yang terjadi di negara ini? Belum lagi kebebasan lain seperti Free Will Act, bahwa para petinggi-petinggi negara kita mencoba mempertahankan negara ini dengan baik. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, harga mati. Ternyata di Cina itu hanya 2,5 juta sabu 1 kilo. Dijual ke Indonesia sampai 4 miliar. Di Iran itu 500.000 1 kilo. Dijual ke berbagai negara di dunia dengan harga 2 miliar. Bahkan lebih. Bukan polisi tidak tahu, bukan pemerintah tidak tahu, bukan pejabat negara tidak tahu. Tapi apa persoalannya? Kemampuan para pelaku narkoba itu melebihi daripada kemampuan aparat. Sebut aparat itu limited, dia sudah unlimited. Kecanggihan ilmu pengetahuan mereka untuk menggapai ekonomi, dan tidak jarang juga ada secara individu pejabat yang terlibat di situ. Ini adalah menghancurkan umat Islam. Ini menghancurkan sendi-sendi budaya, menghancurkan sendi-sendi nilai-nilai agama Islam. Menghabiskan dan menghancurkan nilai-nilai adat. Sementara kita tidak peduli. Kita kira anak kita di dalam kamar asik belajar, baca kitab, baca buku, bla bla, belajar dengan handphone.
Kita anggap dia belajar secara online. Karena sekarang semuanya adalah serba digitalisasi, digital. Maka kita anggap biasa. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, maka khatib mengajak melalui ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu terdapat teladan. Kenapa? Nabi itu sebagai imam. Dia berada di depan. Dan itu diwariskan kepada sahabat, tabi'in, kepada ulama-ulama. Sekarang itu hilang. Orang pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke ladang, cari uang. Untuk apa uang? Untuk hidup. Untuk apa uang? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk makan. Kalau sudah begini cara berpikir umat Islam, mau kemana negara ini? Mau kemana bangsa ini? Mau dikemanakan Islam, agama kita yang suci ini? Dengan alasan liberalisme, bebas. Muncul teori-teori baru, pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar. Ini menambah keraguan lagi generasi milenial kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Memang semuanya ada target. Misalnya, kenapa datang Paulus Heraclius ke Indonesia misalnya. Itu tidak ada salah, tidak ada masalah. Tapi jangan bawa misi. Jangan bawa target. Ternyata ada target. Apa targetnya? Melegalisasi bolehnya LGBT, kawin sejenis, lesbian, homo, free will X, pergaulan bebas. Hampir tidak terkontrol oleh kita sebagai orang yang sholat, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ngaji, sebagai orang yang selalu memperjuangkan Islam, hampir tidak terpantau malah. Kaum muslimin, Nabi Muhammad itu sebagai amir. Kelembagaannya namanya umaro. Kalau imam itu kelembagaannya namanya al-imamah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai amir, perilakunya sebagai umaro. Apa itu? Bukan hanya sebatas ya'muruna bil ma'ruf. Karena itu tugas ulama, tugas ustadz, tugas dai, tugas mubalik, tugas guru ngaji, tugas guru, tugas dosen. Tapi wayanhauna 'anil munkar itu di mana sekarang? Jalan tidak tertib. Orang berkendaraan semau gua. Beragama seenaknya. Sekarang diperjualbelikan di akidah kita ini. Yang memperjualbelikan ini ulama, maka yang lain ikut. Kenapa? Karena para orang-orang telah banyak dosa, datang Paulus untuk bisa mengampun dosa. Karena menurut teori ilmu Katolik itu, yang bisa mengampuni dosa adalah pastor. Sekarang yang datang engkongnya pastor. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Nabi itu adalah sebagai khalifah. Lembaganya namanya khilafah. Apa maksudnya? Melanjutkan risalah Nabi, melanjutkan Islam,
yang disebut dengan jihad. Kalau dulu jihad itu perang melawan musuh, sekarang tidak. Kita melawan kecanggihan teknologi. Kita tidak pernah berjihad. Coba kaum muslimin jujur. Kira-kira dosa apa atau rahasia apa yang membuat kita tidak berani menyuruh anak kita sholat? Kira-kira apa yang Bapak kaum muslimin rahasiakan kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada keluarga? Kenapa tidak berjalan? Wa yanhauna 'anil munkar. Sholat itu bukankah suatu kemungkaran? Banyak orang tidak sholat. Siapa itu? Anak-anak kita, kemenakan kita, adik kita, keluarga kita, tetangga kita. Seolah-olah ini tidak ada tanggung jawab umat Islam. Memang ayat mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa memperjuangkan Islam itu mereka yang mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, dia yakin wa'id adanya hari berbangkit. Mulai daripada barzakh, alam barzakh. Yaumal masar, yaumal hisab, yaumal mizan, yaumas sirat. Sampai nanti surga atau neraka. Dan sebelum masuk surga neraka itu namanya adalah al-a'raf. Al-a'raf. Tidak bisa masuk surga tapi juga tidak bisa masuk neraka. Andaikan kita ini berumur 80 tahun, itu hanya 3 menit 40 detik. Sementara kehidupan akhirat lebih utama, lebih mulia. Dalam Al-Quran, siapa yang menulukan dunianya daripada akhiratnya, maka tempatnya adalah neraka jahim. Kita bukan dilarang oleh Islam berekonomi, bersosial, politik, budaya, memilih pemimpin, bla-bla. Tapi terabaikan tugas kewajiban kita utama. Apa? Sholat. Sholat. Nabi sudah menyebut ada namanya hukmul jahiliyah, ada namanya tabarruj al-jahiliyah, ada namanya zonul al-jahiliyah, ada namanya hamiyatul jahiliyah. Sudah ada contoh yang dibuat oleh Rasulullah. Sudah ada terjadi pada zaman itu. Tapi Nabi dengan sahabatnya, Nabi sebagai amir, sebagai umara, Nabi sebagai imam yang berada di depan, Nabi sebagai penurus ajaran ilahiyah, la ilaha illallah. Bukankah Nabi menjelaskan sayati zaman yang ala ummati salluna fahum la yusallun, zakuna wa la yuzakkun, siamu wa la yasimun, hajjuna wa la yuhajjun, talibuna wa la yutalibun. Akan datang di akhir zaman, kata Nabi, mereka solat, mereka zakat, mereka puasa juga, mereka haji, dan bahkan mereka sudah sarjana. Tapi tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang dia buatnya. Karena keegoannya, kesombongannya, ketakburannya. Kalau kita bertemu dengan masyarakat, tidak lain hari ini adalah kesombongan, ketawaduan, kewaroan, qanaah, sabar. Hampir tidak ada. Maka oleh karena itu khatib mengajak kita, mari kita introspeksi diri kita. Saya ini apakah sudah pengikut Muhammad yang benar? Kita tanya, alaika nafsaka. Saya ini apakah sudah memperjuangkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga khutbah ini menjadi pedoman bagi kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Ini usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawil qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa dzurriyyatina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.